Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, saudari, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Saya akan mengambil dari bacaan kedua minggu ini dari Efesus bab 4 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, saya memilih bacaan kedua minggu ini yang sungguh sangat bagus untuk kita renungkan. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia. Semoga kita menggunakan pikiran ini dengan baik sehingga menghasilkan ide, pikiran-pikiran yang bernilai dan bermakna. Dan Tuhan mengatakan demikian, janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Semoga pikiran kita selalu terarah kepada Allah, sehingga kita yang yakin seperti orang Jawa, rejeki ing astanipun Gusti. Semoga kita selalu mengarah mendekati Gusti Allah, sumber hidup dan berkah kita, agar hidup kita tidak sia-sia. Pribadi yang terarah kepada Allah, pikirannya dikuasai, diterangi oleh Allah, sehingga dia dimampukan pikiran ini, lalu kemudian turun dalam ucapan, terwujud dalam tindakan. Semoga kita sungguh mulai dari pikiran yang baik, yang terarah kepada Allah. Pasti ucapan-ucapan juga akan baik. Tindakan kita juga pasti akan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga sungguh kita seperti apa yang diwartakan dalam kalimat selanjutnya. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan. Nah, semoga kita sungguh-sungguh mau merenung, berefleksi, melihat diri. Nafsu itu diawali dari keinginan yang tidak terkendali, yang membuat kita dikuasai oleh keinginan dan akhirnya menjadi nafsu yang tidak terkontrol. Semoga kita mau mencermati keinginan kita. Semoga kita mampu menatanya, mengontrolnya, agar kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tak teratur, namun sungguh keinginan yang
diatur, yang teratur, yang ditata oleh kita. Karena apa? Karena kita punya kecenderungan, misalkan saja ya, kalau pagi hari seringkali kita menuruti keinginan kita yang sering tidak baik. Kita sudah mau bangun, 5 menit lagi, akhirnya molor. Sungguh keinginan yang tidak teratur, yang tidak diatur, membuat kita ngelantur, membuat kita sungguh-sungguh tidak teratur. Mari kita mengatakan dalam diri ini, aku pribadi yang teratur. Karena hidupku kuatur, kujadwal, kutata. Seperti kalau kaum muda, anak sekolah, mahasiswa, kalau kalian punya kamar pribadi, kalau kamar itu tidak diatur, tidak ditata, maka tidak teratur. Seringkali kita mengatakan seperti kapal pecah. Ayo, siapa kamarnya yang seperti kapal pecah? Nah, itu tergantung kita. Karena apa? Karena bisa diatur, ditata agar teratur, agar tertata, sehingga asri, indah, menyejukkan, sehingga sungguh hidup kita makin baik. Dan semoga kita juga mau seperti apa yang diwartakan Tuhan. Kamu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Semoga kita pribadi-pribadi yang selalu ingin dan mau terbuka untuk dibaharui. Ora mung ngene-ngene wae, namun sungguh mau meningkat, mau naik kelas, mau melakukan hal-hal baru yang seringkali hal-hal baru itu mesti di awal merasa sulit, susah, karena harus melakukan sesuatu yang belum pernah. Namun ketika kita tetap melangkah, Tuhan akan memberi jalan sehingga kita menemukan berkah yang melimpah. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.